Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku, jumpa lagi dengan channel saya Serial Tutorial yang hari ini khusus akan membahas ilmu tentang tabel. Jadi hari ini kita akan membahas tentang tabel pada Microsoft Word, mulai dari bagaimana membuat tabel itu sendiri, kemudian menambah kolom dan baris, mengatur lebar kolom dan baris, kemudian mengatur teks, merger atau menggabungkan kolom maupun baris, mewarnai tabel, mengatur model garis tabel, dan mengatur ukuran garis tabel, kemudian menghapus garis pada tabel. Nah, semua ini akan kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Bagaimana caranya? Ikuti terus video ini sampai habis, jangan di skip. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman tahu kalau ada video baru dari saya. Baik teman-teman, kita langsung saja buka Microsoft Word. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu tadi insert tabel terlebih dahulu, membuat tabelnya dulu ya. Nah, teman-teman bisa membuat tabel itu dari menu ini, insert, kemudian pilih tabel. Nah, di sini kita akan disuguhkan kotak-kotak seperti ini ya. Nah, ini bisa kita kita tentukan berapa kolom dan berapa baris tabel yang kita butuhkan. Misalnya jika kita butuh tabel dengan 5 kolom, maka kita geser saja ke kanan sebanyak 5 kotak, 2, 3, 4, 5. Nah ini ya. Kemudian barisnya berapa ke bawahnya. Nah kita hitung saja misalnya 4 baris. Nah dia akan sudah jadi tabel dengan komposisi 5 kolom 4 baris. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, coba kita lihat, kita buat di bawahnya ya. Kita pilih insert, kemudian tabel. Di sini kita masukkan insert tabel. Nah, kita bisa masukkan number of kolomnya berapa, jumlah kolomnya berapa, misalnya 5. Number of row-nya berapa, misalnya 4. Kemudian kita pilih OK. Dan hasilnya akan seperti ini. Sama ya. Kemudian kita juga bisa membuat tabel dengan cara begini. Insert tabel, kemudian draw tabel. Nah, di sini kita bisa menggambar tabel itu. Nah, begini. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa gambar lagi. Bisa kita pecah lagi menjadi berapa kolom begitu. Nah, ini sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan saja. Nah, misalnya seperti ini. Nah, oke, ya. Oh, sorry. Nah, dipecah ya. Nah begini. Nah begitu caranya. Kemudian kita juga bisa membuat tabel itu dengan cara, kita tempatkan dulu sini, dengan cara di sini quick tabel. Nah, quick tabel ini adalah template yang sudah ada. Nah di sini misalnya kita pilih ini. Nah sudah jadi tabel, tinggal mengganti isinya saja gitu ya. Itu caranya. Kemudian kita juga bisa membuat tabel itu dengan menyisipkan lembar spreadsheet. Insert tabel, kemudian kita pilih Excel spreadsheet. Nah, di sini agak lama prosesnya karena dia harus memanggil Excel. Nah, di sini jadi ya, misalnya di sini nomor, kemudian nama, misalnya alamat. Nah, kalau sudah jadi kita klik saja di luar dan hasilnya akan seperti ini. Nah, ini dia tabelnya ya. Tabelnya sudah jadi. Gitulah. Ada 2, 3, 4, 5. Ada 5 cara ya kita bisa membuat tabel. Bagaimana yang paling mudah silahkan pilih saja ya. Nah, itu cara menyisipkan tabelnya. Kemudian menambah kolom dan baris sekarang. Untuk bisa menambahkan kolom dan baris, coba teman-teman perhatikan. Untuk menambahkan kolom, kita bisa mendekatkan pointer kita yang warna hitam ini, yang menghadap ke bawah itu yang sedang gerak-gerak ya, mendekati ini. Nah, disinilah akan muncul tanda plus bagi yang menggunakan Office 2013 ke atas ya. Itu ada fitur seperti ini. Jika ini kita klik, maka dia akan tambah kolomnya. Kita klik lagi, nah tambahnya semula 5 tadi menjadi 7. Begitu juga untuk menambahkan baris, kita bisa letakkan di sini. Dia muncul tanda plus, kita klik saja, dia akan bertambah gitu sebanyak baris yang kita butuhkan. Itu untuk menambahkan baris. Cara yang pertama. Yang kedua bisa juga dengan ini. Klik kanan, kemudian insert. Nah
Nah, ini insert row. Nah, insert row ya. Kita pilih klik kanan, insert, kemudian row, above maupun below, di atasnya maupun di bawahnya gitu ya. Yang ini juga begitu, yang kolom juga begitu, bisa kita klik kanan ya, kita klik kanan di sini misalnya, klik kanan, kemudian bisa kita insert lagi di sini, kemudian kita pilih kolom. Kalau tadi row kan baris, sekarang kolom ya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, gitu untuk menambah kolom maupun baris. Kemudian yang ketiga, mengatur lebar kolom. Nah, ini penting. Misalnya kalau di sini untuk kolom nomor, di sini nama, di sini alamat. Kemudian di sini tempat tanggal lahir, nomor KTP misalnya, nomor nomor KK ya misalnya. Kemudian apalagi ya, gaji misalnya ya, gaji. Nah, gajinya berapa, kemudian tanda tangan. Nah, untuk kolom nomor itu biasanya kan ukurannya lebih sempit ya, kita bisa mengatur dia supaya ukurannya lebih sempit. Ini garis pada kolom ini kita geser saja ke sini. Nah, begitu ya, gampang ya. Tanda tangannya kita sempitkan. Nah, seperti ini misalnya. Ini kita atur lagi begini, seret, tinggal diklik, tarik saja. Pastikan ketika dia akan kita tarik, tanda panah ke kiri dan ke kanan itu sudah muncul seperti ini ya. Jika masih begini nggak bisa ditarik, pastikan garisnya sudah kepegang ya, tandanya panah kiri dan kanan gitu. Begitu juga baris juga begitu. Nah, ini ke atas dan ke bawah, tarik ke atas maupun ke bawah. Kalau ini tadi kan ke kiri maupun ke kanan. Itulah caranya, gampang banget ya. Kemudian mengatur teks sekarang. Nah, mengatur teks, coba teman-teman amati, teks ini kan rata kiri semua ya. Nah, di dalamnya rata kiri. Supaya rata di tengah-tengah bagaimana? Ini cukup kita blok saja. Kemudian kita pilih center. Nah, posisinya sudah ada di tengah-tengah, tapi di atas ya, di atas. Kita menghendaki posisinya di tengah-tengah, baik center maupun vertikal maupun horizontalnya, maka kita blok semua. Kemudian kita pilih di sini. Klik kanan, pilih tabel properties ya, kemudian kita pilih cell. Nah, disinilah ada vertical alignment ya, center, kita pilih center. Oke. Nah, sudah posisinya ada di tengah-tengah sekarang gitu ya, gampang kan. Kemudian merger kolom dan baris. Merger itu menggabung ya, menggabungkan beberapa kolom dan beberapa baris. Contoh, kolom ini dan kolom ini akan kita gabungkan. Caranya bagaimana? Kita blok dulu bagian yang akan digabung. Beberapa bagian yang akan digabung, misalnya ini dan ini. Nah, dua kolom ini akan kita gabung. Kemudian kita klik kanan di sini, pilih merge cell. Ya, di sini merge cell. Nah, maka ini dua kolom ini sudah tergabung. Begitu juga baris 1, 2, 3 ini misalnya ya. Kita klik kanan, pilih merge cell. Nah, dia akan sudah tergabung, itu gampang ya. Sudah digabung. Itu caranya. Kemudian mewarnai tabel. Nah, ini sepele kelihatannya tapi juga penting. Kenapa harus diwarnai? Nah, biasanya untuk mempertegas ya, untuk mempertegas tabel itu bagian judul kolom ini diberi warna tertentu untuk mempertegas, untuk mempermudah bahwa ini adalah judul, bukan bagian isi dari tabel itu. Kita gunakan ini shading namanya ya, shading. Kita pilih warnanya apa, misalnya abu-abu. Nah, seperti ini jadinya. Kita juga bisa menentukan warna itu dari sini di desain. Ini kan ada bermacam-macam ya. Di sini kita bisa pilih warna yang kita sukai. Kalau saya suka warna biru, maka gunakan warna biru. Nah, seperti inilah hasilnya untuk mewarnai tabel ya. Gampang banget. Kemudian mengatur model garis tabel. Nah, ini juga penting.
mengatur model garis tabel. Ini saya unduh dulu ya, saya batalkan. Mengatur model garis. Garis itu ada bermacam-macam modelnya. Ada yang garisnya berupa titik-titik, ada yang berupa strip-strip, ada yang berupa tebal, ada yang double dan macam-macam. Nah, sekarang kita buat misalnya bagian atas ini, ya, bagian atas ini garisnya harus double. Maka kita bisa pilih di sini garis double, kemudian kita tempatkan di sini. Seret. Maka bagian atas ini garisnya double, ya, 2 garis. Nah, begitu caranya. Atau bagian ini garisnya akan kita buat putus-putus atau apa namanya, ini agak transparan begitu, bisa ya, kita buat agak putus-putus atau yang seperti ini ya, kita buat saja di sini. Nah, begini, bawahnya juga misalnya ya, ini bawahnya harus pas ya. Nah, begini, maka garisnya bisa kita buat putus-putus. Apakah untuk garis saja, baris saja? Enggak, kolom juga bisa kita buat di sini putus-putus ya. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan kita, begitu caranya. Kemudian menghapus garis pada tabel. Nah, ternyata garis yang sudah kita buat ini juga bisa dihapus kok, bisa dihapus. Caranya bagaimana? Perhatikan bagian ini. Jika kita blok bagian yang akan dihapus garisnya, kemudian kita pilih border, maka di sini akan disediakan bermacam-macam model ya. Jika kita klik yang ini, maka garis bagian bawah itu akan hilang ya. Kemudian kita blok dulu misalnya ya, di sini ya, kita pilih all border, maka semua bagian dalam garis itu akan hilang. Ini ya, hilang ya. Nah, seperti itu. Contoh lagi misalnya ini, kita pilih border, kita pilih outset, maka bagian ini ya, ini juga akan hilang gitu, berubah ganti tanda menjadi titik-titik, yang mana jika itu nanti dicetak, kita lihat hasilnya. Jika dicetak maka garisnya tidak ada atau berubah menjadi titik-titik itu. Nah, itulah teman-teman ya, pengetahuan tentang mengelola tabel di Microsoft Word. Semoga bermanfaat dan semoga video ini menginspirasi, bisa membantu pekerjaan teman-teman menjadi lebih mudah dan lebih cepat serta lebih menyenangkan. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa subscribe dan hidupkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.